Selamat pagi Roh Kudus, terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Kalau begitu, sudah seharusnya kita mengucap syukur lewat doa kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk istirahat kita yang Tuhan jaga tadi malam. Kita bersyukur untuk pagi baru yang Tuhan sediakan setiap hari. Dan kita bersyukur untuk kesempatan berkumpul pada pagi ini. Aku punya ayat Alkitab yang bagus nih. Kita buka sama-sama ya. Dari Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ini berarti sebagai anak-anak Tuhan, apapun yang kita lakukan haruslah punya tujuan yang baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ayo sama-sama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam pada kami. Dan kami boleh bangun pagi dalam kondisi yang baik. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang selalu ada untuk kami. Sertai kegiatan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Ayo kita mandi, baunya nggak enak nih. Tunggu di luar ya. Ayo cepat. Ayo. Beberapa minggu lalu, aku mendengar cerita tentang kelahiran Tuhan. Semua bersorak dan bergembira, dan aku mendengar bahwa Tuhan Yesus mati disalibkan untuk menebus dosaku. Setelah mati, dia dikuburkan. Setelah dikuburkan, dia bangkit pula dari antara orang mati. 40 hari kemudian, Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti, Tuhan Yesus yang terlahir sebagai manusia, setelah mati bisa bangkit lalu naik ke surga. Tapi bagaimana caranya? Yesus terangkat ke surga sampai Yesus tertutup awan dan murid-murid tidak bisa melihatnya lagi, Kak Elga. Wah, sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada yang benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Gimana Kak Elga? Apa sudah mengerti? Sudah, aku sangat mengerti. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. tidak ada ya benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Bagi semua yang percaya padanya. Ayo kita duduk lagi yuk. Masih banyak yang mau aku ceritakan. Kisah
kisah Tuhan Yesus diawali dengan kelahirannya. Itu pun sudah ada di Alkitab. Jauh sebelum janji kelahiran ini digenapi, akan ada seorang penyelamat umat manusia. Dia akan mati, dia akan dikuburkan, dan bangkit di hari ketiga. Kemudian naik ke surga setelah 40 hari. Iya ya, aku paham sekarang. Aku sudah benar-benar paham. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ada yang turun Kak Elga. Kak Elga tahu nggak itu apa? Boleh ceritakan lebih lanjut nggak Kak Helen? Boleh dong, Kak. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tidak pernah bisa kita mengerti cara Tuhan bekerja. Selalu ada saja caranya untuk menunjukkan sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Di antara Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Hai, selamat pagi. Kita bertemu lagi di hari Minggu ini dan kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Ada waktu bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Kami sebentar mau membuka hati kami, telinga kami, pikiran kami untuk mendengarkan suara Tuhan lewat hamba-Mu yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Masih semangat kalian? Kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Bu Elina mau tanya dulu. Siapa di antara kalian yang pernah mendengar janji? Mungkin mama yang berjanji atau papa yang berjanji. Seperti ini. Nanti waktu kita liburan, kita jalan-jalan yuk. Ke Bali, ke Jogja, ke Bandung. Asik kan? Pokoknya kita tunggu hari libur. Oke? Atau janji seperti ini. Nanti kalau kamu naik kelas, nilainya bagus semua, mama sama papa mau kasih hadiah. Hadiah handphone yang baru. Gimana kalau kalian dengar janji seperti itu? Pasti seneng kan? Pasti dong seneng jalan-jalan. Dapat handphone baru, ya kan? Pasti kita akan segera menunggu kapan janji itu ditepati. Bener ya? Nah, di Alkitab dicatat Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-murid. Janji apakah itu? Nanti ya kita akan pelajari. Sebelumnya Bu Elina mau ajak kita semua pergi ke satu tempat. Yuk! Ini adalah kota Yerusalem. Jauh banget dari Malang. Gak bisa kalau jalan kaki. Harus naik pesawat berjam-jam, bisa belasan jam. Jauh banget kan ya? Yerusalem tuh di mana sih? Ada di Timur Tengah, di Israel.
Anak-anak, di Yerusalem ada sebuah rumah yang istimewa. Kenapa dibilang istimewa? Karena di sana berkumpul murid-murid Tuhan Yesus, berdoa dan bersekutu beberapa hari lamanya. Ingat ceritanya Kak Mary minggu lalu? Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid itu segera pulang ke Yerusalem. Lalu mereka sama-sama berkumpul di sebuah rumah di lantai atas. Ngapain mereka di sana? Mereka berdoa, mereka bersekutu bersama-sama di sana. Berhari-hari. Take. When will it come? Jesus said all we had to do is ask. I have been asking. Every day. The Holy Spirit will come when the time is right. I think we should pray together. Our Father, who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Bu Elina membayangkan, setelah berpisah dengan Tuhan Yesus, pasti murid-murid itu merasa sedih, ya toh? Ketika kita berpisah dengan seseorang, seperti murid-murid berpisah dengan Tuhan Yesus, mungkin murid-murid merasa, aduh, gak bisa ketemu lagi dengan guru yang hebat. Gak bisa lagi dengar suaranya. Kalau lagi ada masalah, gak ada lagi tempat untuk curhat. Gak ada lagi Tuhan Yesus di dekat mereka. Padahal biasanya dan selama 3,5 tahun mereka selalu bersama-sama, kemana-mana bersama-sama. Nah sekarang Tuhan Yesus kan sudah naik ke surga. Mereka betul-betul kehilangan sosok Tuhan Yesus. Jadi di masa-masa itu mungkin mereka sedih. Tapi di tengah-tengah kesedihan itu mereka juga jadi ingat kepada janjinya Tuhan Yesus. Mereka mengingat Tuhan Yesus itu pernah berjanji. Tadi di awal Bu Elina bilang Tuhan Yesus pernah berjanji kepada murid-murid. Yuk kita lihat di dalam Alkitab di Yohanes pasal 14. Sama-sama buka ya. Yohanes 14 ayat 16. Tuhan Yesus berkata begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu. Perhatikan ayat ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Bapa akan memberikan kepadamu, kepada murid-murid, seorang penolong yang lain. Supaya penolong yang lain itu menyertai kamu. Nah itu janjinya Tuhan Yesus. Jadi ketika mereka berdoa sungguh-sungguh bersama-sama di rumah itu tadi, mereka ingat kepada janji Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus akan memberikan penolong yang lain. Yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Nah sekarang kita akan lihat murid-murid. Mungkin mereka bingung, siapa sih penolong yang lain itu? Ketika mereka berdoa di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Bu Elina bukakan buat kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk.
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lihat video berikut ini. Wake up, all of you. Wake. Come. What are we doing? We're praying. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Forgive us our debts, as we have also forgiven our debtors, and lead us not into temptation. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our Galapir Ardena. Ishmael. Caife Seminta. Now we can leave this place. Now spread his word. Wah, dari video yang tadi kita lihat, kita bisa bayangkan ya, di ayat firman Tuhan dikatakan waktu mereka sedang berdoa, tiba-tiba turun suara yang sangat keras memenuhi ruangan tempat mereka berdoa. Kemudian di atas kepala murid-murid itu bertebaran seperti lidah-lidah nyala api. Setelah itu mereka bisa berbahasa asing. Anak-anak yang heran, waktu angin yang kencang itu dan suara yang keras itu ada di ruangan itu, ruangannya tidak rusak. Waktu ada nyala api seperti lidah api, nyala api di atas kepala murid-murid, lidah api itu tidak membakar kepala murid-murid ya. Tidak membakar ruangan itu. Jadi apa sih itu? Peristiwa apa sih itu? Anak-anak, itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Ini dia janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus ditepati. Ingat tadi Tuhan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu. Berarti penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas murid-murid pada hari itu dan diperingati dengan nama Hari Pentakosta. Sama-sama yuk ucapkan Pentakosta dari bahasa Yunani. Wah, hari ini kita belajar satu bahasa asing, bahasa Yunani. Pentakosta artinya hari ke-50. Jadi setelah Tuhan Yesus bangkit, 50 hari kemudian turunlah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus turun kepada murid-murid dalam bentuk seperti lidah api yang bertebaran di atas kepala murid-murid. Anak-anak, pernah nggak kalian bertanya, apa sih Roh Kudus itu? Sering dengar sih,
artinya apa tapi? Nah, hari ini kita mau belajar. Roh Kudus adalah Allah. Siapa? Roh Kudus adalah Allah. Ingat, Allah Bapa mengasihi kita manusia berdosa dan ingin menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Dia hidup bersama-sama dengan orang-orang, hidup seperti biasa, melayani. Lalu suatu hari Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, kemudian bangkit dan naik ke surga. Tuhan Yesus setelah naik ke surga, Allah Bapa mengutus Allah Roh Kudus ke dalam dunia untuk menyertai kita. Allah Roh Kudus bersama-sama dengan kita hari ini. Mungkin kalian bertanya gini, Bu Elina, Roh Kudus itu seperti apa sih bentuknya? Nah, Roh Kudus itu tidak berwujud. Ingat tadi, Roh Kudus adalah Allah. Memang pada waktu Roh Kudus dicurahkan pertama kali, dia berwujud seperti lidah api. Tapi kalau hari ini tidak seperti itu. Lidah api yang dicatat dalam Alkitab tadi hanya terjadi satu kali saja. Pada waktu hari Pentakosta. Kalau hari ini kita tidak bisa melihatnya. Karena Roh Kudus itu roh. Karena dia Allah yang bersama-sama dengan kita. Kemudian mungkin kalian bertanya gini. Sekarang Roh Kudus ada di mana ya? Nah, Roh Kudus sekarang ada di dalam hati kita. Caranya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengaku dengan mulut kita, percaya di dalam hati kita, saat itu juga Roh Kudus ada tinggal di dalam hati kita. Tinggal di dalam hati Bu Elina, tinggal di dalam hati anak-anak sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oh ya, Bu Elina mau bacakan satu bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata di ayat 8 tadi, kamu murid-murid akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Apa artinya kuasa ya? Kuasa bukan berarti kekuatan superhero. Bukan seperti pahlawan-pahlawan yang ada di film-film yang kita tonton. Ya, bisa membasmi kejahatan. Bukan. Kuasa yang dimaksud di sini adalah keberanian, semangat. Nah, ingat nggak? Petrus pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus itu takut ketika ada hamba perempuan yang bertanya kepadanya, kamu sepertinya murid Tuhan Yesus. Petrus berkata, tidak, aku tidak kenal dia. Kita ingat ya, 3 kali Petrus menyangkal. Tetapi ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati Petrus, Petrus diubahkan oleh Tuhan. Petrus berkhotbah dengan semangat kepada 3.000 orang dan orang-orang ini menjadi percaya, dibaptis, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu yang terjadi di dalam diri Petrus. Dia memiliki kuasa.
Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, mengubahkan hati Petrus, mengubahkan dia menjadi seorang yang berani cerita tentang Tuhan Yesus. Anak-anak, apakah Roh Kudus bisa mengubahkan kita? Jawabannya, bisa. Roh Kudus bisa mengubahkan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus, Roh Kudus akan mengubahkan kita. Kita mau buka ya di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kita mau lihat contohnya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Wah, anak-anak, itulah yang terjadi dengan orang-orang percaya pada waktu itu ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati mereka. Ada perubahan yang terjadi. Perubahan itu mereka bisa bertekun setiap hari dalam mempelajari firman Tuhan. Mereka setia berdoa. Mereka bersama-sama dengan teman-temannya di dalam bait Allah untuk beribadah. Mereka berbagi. Waktu mereka punya satu barang dan melihat teman mereka ada yang tidak mempunyai, mereka share, mereka bagi apa yang mereka punyai. Wah, itu yang terjadi dengan hidup orang-orang yang ada Roh Kudus. Roh Kudus mengubahkan hati mereka. Kita juga sama. Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita bisa mengubah hati kita loh. Kita yang tadinya gak suka baca firman Tuhan. Kita yang tadinya gak suka ibadah sekolah minggu. Apalagi sekarang online ya. Ada yang sudah mulai bosan. Kok online terus? Males sekolah minggu. Males melayani. Wah, Roh Kudus hari ini mengingatkan kita. Roh Kudus bisa mengubahkan kita. Yang tadinya malas bisa kembali lagi jadi rajin. Ya, kita bisa berbagi juga dengan teman, dengan kakak, dengan adik. Sehingga hidup kita menjadi berkat. Anak-anak, ada lagi loh, Roh Kudus juga mengingatkan kita akan dosa kita. Ketika kita melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Roh Kudus Tuhan berbicara di dalam hati kita. Elina, jangan lakukan seperti itu. Itu dosa loh. Ayo, mengampuni. Ada lagi suara di dalam hati Roh Kudus berbicara. Ayo rajin beribadah ya, jangan main-main. Wah, Roh Kudus mengingatkan kita akan dosa-dosa kita dan menolong kita berubah menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kita sudah belajar tentang Roh Kudus yang dicurahkan ke atas murid-murid
Roh Kudus juga yang tinggal di dalam hati kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau hafalkan ayat hafalan kita ya, dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Satu kali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita berdoa, mengucap syukur, dan meminta Tuhan menolong kita untuk menaati semua perkataan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kami bahwa Allah Roh Kudus tinggal di dalam hati kami. Berikan kami hati yang taat kepada suara Roh Kudus, sehingga kami juga diubahkan oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua penjelasan yang baru saja ku dengar membuatku benar-benar mengerti. Apa yang mustahil bisa saja terjadi. Aku akan merespon firman yang aku dengar ini dengan memberikan persembahan. Iya, bener Kak Elga. Aku juga sudah mempersiapkan persembahan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, inilah bukti betapa kami mengagumi kebesaran-Mu. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini bisa berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang bikin aktivitas. Ayo siapkan bahan, ayo kita kerjakan. Firman-Nya semakin ku ingat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang bikin aktivitas. Ayo siapkan bahan, ayo kita kerjakan. Firman-Nya semakin ku ingat. Dadah, hari ini kita mau buat apa? Aku punya penggaris, kemudian gunting, ada lem kertas, dan juga alat tulis. Hasilnya ada apa? Aku bawa satu lembar kertas buffalo, satu lembar kertas HVS, dan nggak ketinggalan 3 lembar kertas lipat, satu berwarna merah, satu berwarna orange, satunya warna kuning. Nah, tadi kan kita sudah mendengar firman tentang
tentang turunnya Roh Kudus di atas para murid berupa lidah-lidah api. Nah, sekarang kita buat mahkota berbentuk lidah-lidah api yuk. Ayo, ajarin caranya ya. Pertama, ambil kertas buffalo, lalu beri jarak 5 cm sebanyak 2 bagian. Kita buat 2 ya adik-adik. Gini kan Kak Elga? Ya, betul Kak Selvi. Kak Ellen bisa nggak? Bisa, Kak. Nah, sudah selesai semua ya. Ya. Lalu kita gunting. Oke. Wah, harus pelan-pelan nih kayaknya Kak Elga guntingnya. Nah, ya kayak gitu Kak Helen bener. Kak Selvi jangan cepet-cepet dong. Ya. Tadang. Wah, punya Kak Sudah Selvi jadi. sudah jadi. Gini kan Kak? Benar. Kita tunggu ya. Ya, Tunggu aku, punya tunggu aku. juga. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini disambung ya. Boleh pakai lem atau double tip. Di ujungnya ya? Iya, di ujungnya. Nih, boleh pakai lem kayak gitu atau pakai double tip. Oke Kak Elga. Aku pakai double tip saja deh. Aku pakai lem aja. Sudah. Nah, sebentar. Nah, punyaku juga sudah. Setelah sudah jadi seperti ini, lingkarkan ke kepala kalian ya, sesuai ukuran kepala masing-masing. Oke Kak. Jangan lupa Kak Ellen diberi tanda dulu, biar nggak Oh, kekecilan. Nah, punyaku Iya, aku- segini. Oh Ini iya. aku juga segini. Oke, kita lem ya. Siap Kak. Pak, pinjam double tipnya. Sudah Kak. Ah, punya Kak Selvi sudah. Bentar, double tipku susah sekali. Nah, Apalagi ya? punyaku sudah jadi. Tunggu ya Kak Selvi, Kak Ellen belum selesai nih. Oke. Iya nih, bentar ya. Oke, Nah, oke. sudah Oke. jadi semua. Lalu kita singkirkan dulu ya mahkotanya. Sekarang kita buat gambar api. Kalian pasti tahu kan gambar api itu seperti apa? Nah, ambil kertas lipatnya. Kalian buat gambar api yang paling besar di kertas yang berwarna merah. Lalu yang lebih kecil lagi kalian buat di kertas lipat berwarna oranye. Dan yang paling kecil kalian buat di kertas lipat berwarna kuning. Ayo kita gambar. Ayo. Nah, aku gambar yang besar dulu nih. Apiku paling besar di kertas yang berwarna merah. Kak Helen buat yang sedang di warna oranye ya. Iya nih Kak. Nah, lalu aku baru buat yang paling besar di kertas warna merahnya. Gini ya Kak. Ini aku betul nggak ya? Betul. Aku mau buat yang oranye sekarang. Nah, kalau yang oranye kira-kira segini. Sekarang buat yang di kertas yang warna kuning ya. Berarti kecil ya? Kecil, lebih kecil dari yang warna oranye. Oke. Kayak gini ya Kak? Ya, betul Kak Helen. Oh, Kalau sudah selesai,
kita gunting ya ketiganya. Ya, Nah, ini kayaknya guntingnya harus pelan-pelan deh, Kak. Iya, supaya rapi. Iya, lidahnya soalnya yang ini kecil. Nah, punyaku yang kuning sudah jadi. Aku mau gunting yang orange. ini aku juga. Nah, sekarang aku mau gunting yang orange nih, Kak, yang ukuran sedang. Wah, Kak Helen, pelan-pelan nih, biar rapi. Iya dong, Kak, supaya nanti hasil kerjanya lebih bagus. Aku sekarang gunting yang merah, yang Sama, paling besar. aku juga sudah gunting yang merah nih Kak Helen. Aduh, Kak Selvi sama Kak Elga cepet banget. Iya, Akhirnya sekarang gunting yang merah. nah aku sudah jadi. Lidah-lidah apiku sudah ada 3 nih. Merah, oranye, dan kuning. Nah, punya aku juga. Bentar, Kak, punyaku dikit lagi. Iya, sekarang sudah jadi. Lalu diapain lagi, Kak? Nah, kalau sudah jadi kita tempelkan ya sesuai urutannya. Merah, oranye, dan kuning. Oke, Kak. Ini ya. Iya, seperti itu. Ah, ini mengganggu. Aku singkirkan dulu deh. Iya, punyaku juga. Wah, Kak Selvi sudah jadi lidah-lidah apinya. Ntar tunggu. Iya, Kak. Ini masih aku lem. Biar lebih kuat. Punyaku udah mau jadi nih, tinggal lidah yang kecil. Nah, punyaku udah selesai nih. Nah, punya aku Udah juga. selesai. Kalau sudah selesai, kalian tempelkan di mahkotanya ya. Oke, Kak, siap. Nah, ini aku pakai double tip sekarang supaya lebih nempel. Aku pakai lem kertas saja. Sama, aku pakai lem juga. Nah, Udah nih, Kak Elga. tempelkan di mahkotanya kayak punya aku nih. Nah, sudah betul Kak Helen. Iya, bentar ini kayaknya ada yang mau lepas. Nah, kita tunggu Kak Helen dulu ya Kak Selvi. Oke. Ini aku pencet-pencet biar lebih kuat. Nah, Punyaku udah selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita mau tulis ayat hafalannya. Kak Selvi tulis ayat hafalan untuk kelas besar, dan Kak Helen tulis hafalan kelas kecil ya. Kak Selvi inget nggak ayat hafalan kelas besar? Ingat dong, Kak. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wah, benar Kak Selvi. Kalau begitu, tuliskan ayat hafalannya di kertas HVS, lalu tempelkan ke mahkotanya ya. Kalau Kak Helen, inget nggak ayat hafalan kelas kecil tadi apa? Ingat dong, Kak. Ayatnya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, nanti lakukan hal yang sama juga ya Kak Helen. Oke, Kak. Ini ya, Kak, aku tulis ini ya. Ya, ayo kita tulis bersama-sama. Aku garis dulu supaya nanti ukurannya nggak besar. Lalu aku tulis di ayatnya.
Aku langsung tulis aja deh. Kisah Para Rasul 2 ayat 46a. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bener kan Kak Helen? Bener Kak. Wah, kalau Kak Selvi, apa tadi ya hafalannya kok panjang Punya banget? aku dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke. Nah, sekarang ya boleh Kak Selvi boleh gunting Aku kayak gunting gitu. sih. Ya. Aku belum selesai nulis. Iya, Ya, kami ditunggu. tunggu. Aku gunting dulu punyaku ya Kak Helen. Ini Kak sudah Boleh. jadi punya aku. Diapain ya? Tunggu Kak Selvi. Iya. Terus dilem ya Kak? Boleh dilem kayak gitu, tapi aku mau pakai double tip aja. Nah, punya aku udah selesai digunting nih. Terus tempel sini Kak. Yap, tempel di situ, benar. Aku masih buka double tip nih. Bentar ya. Nah, punyaku mau aku tempel di bawah lidah-lidah apinya. Punya aku juga Kak Elga. Nih, aku lagi ngepasin nih supaya nanti hasilnya bagus. Nah, sudah jadi deh punya kita. Wah, bagus banget punya Kak Elga. Iya. Punya aku juga sudah jadi. Oh. Nah, mana punya Nah. Kak Ellen? Ini punya aku. Oke. Punya aku sudah jadi. Punya aku juga. Ini akan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus sudah mengenapi janjinya ketika ia naik ke surga, akan ada Roh Kudus yang turun ke atas para murid dalam bentuk lidah-lidah api. Dan Roh Kudus itu akan tinggal di hati setiap para murid. Sama seperti di hati kita, Roh Kudus akan tinggal juga di dalam hati kita. Oleh karena itu, hidup kita harus berubah menjadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Iya, betul Kak Elga. Aku semakin mengingat firman hari ini melalui mahkota lidah api ini. Ayo kita pakai sama-sama. Tunggu sebentar ya, aku mau foto dulu, lalu aku kirim ke grup. Aku juga. Aku juga.